Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, kembali lagi bersama saya, Dodi Julian Mahulete, peserta Latsar Kelompok 1 Angkatan 9, yang pada saat ini akan memandu pemirsa sekalian dalam acara investigasi di Kemenperin TV. Pemirsa, publik kembali dihebohkan oleh kasus kebocoran data. Kali ini, kebocoran data terjadi pada RI1, yakni Presiden Joko Widodo. Padahal, publik baru saja dihebohkan dengan kebocoran data 1,3 juta masyarakat melalui aplikasi e-hack. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan penutupan data NIK pejabat negara di dalam sertifikat vaksin yang dapat diunduh di Peduli Lindungi merupakan domain Kementerian Kesehatan. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengingatkan warga yang menyalahgunakan atau membobol data sertifikat vaksin merupakan kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Dalam data sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo tersebut tertulis NIK, tanggal lahir, dan tanggal vaksinasi pada Januari 2021 hingga jenis vaksin yang digunakan oleh Presiden Jokowi. Pertama kami sampaikan bahwa tadi malam kami terinfo mengenai masalah ini. Ya. Sekarang sudah dirapikan sehingga data para pejabat itu ditutup. Ya. Nah memang tidak nyamannya itu banyak, bukan hanya Bapak Presiden saja, ya, tapi banyak pejabat-pejabat juga yang NIK-nya itu sudah jadi tersebar informasi yang keluar. Ya. Kita menyadari itu, nah sekarang kita akan tutup untuk beberapa pejabat yang sensitif, yang memang beberapa data pribadinya sudah terbuka, itu akan kita tutup. Bocornya informasi data pribadi Jokowi berasal dari laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada bagian form calon Presiden Republik Indonesia untuk pemilu 2019 yang mencantumkan nomor induk kependudukan Jokowi. Setelah NIK Jokowi terungkap ke publik, data itu kemudian digunakan warganet untuk mengecek kartu vaksin COVID-19 milik Presiden di aplikasi Peduli Lindungi. Hasil pengecekan itu, warganet berhasil menemukan kartu vaksin dosis pertama, dosis kedua, serta form sertifikat dosis ketiga, dan menyebarkannya di media sosial. Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrullah, meminta masyarakat untuk tidak melakukan hal itu. Pasalnya ada ketentuan sanksi pidana jika melakukan hal itu. Ini bukan soal kebocoran NIK, tetapi menggunakan data orang lain untuk mendapatkan data informasi orang lain. Ada sanksi pidananya untuk hal seperti ini. Tutur Zudan seperti dikutip Kompas.com hari ini. Dengan beredarnya sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo di dunia maya, Menteri Kesehatan memastikan pemerintah kini menutup semua data pejabat dalam aplikasi Peduli Lindungi. Bukan hanya Bapak Presiden saja, ya, tapi banyak pejabat-pejabat juga yang NIK-nya itu sudah jadi tersebar informasinya keluar. Ya. Kita menyadari itu, nah sekarang kita akan tutup untuk beberapa pejabat yang sensitif, yang memang beberapa data pribadinya sudah terbuka, itu akan kita tutup. Tapi saya juga menghimbau nih ke teman-teman, dan ini merupakan pendidikan dari kita. Itu intrusif tuh. Itu secara undang-undang ITE tidak boleh. Jadi misalnya saya sebagai bankir, aku bankir tahu kan NIK-nya beliau di mana, tahu alamatnya beliau di mana, tanggal lahir segala macam. Kalau kita sebagai bankir memanfaatkan data beliau, itu secara hukum salah ya. Pemirsa, setelah menyaksikan berita dan cuplikan tadi, dapat kami simpulkan bahwa sebaiknya pemerintah semakin menggiatkan whole of government, di mana institusi-institusi pemerintahan bekerja dan berintegrasi satu sama lain untuk mewujudkan visi bersama, tujuan bersama, yakni keamanan data masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan mampu menyusun sebuah lembaga yang bernama Lembaga Pengawas Otoritas Data Pribadi melalui penyusunan RUU Perlindungan Data Pribadi, sehingga data pribadi kita dapat semakin terlindungi melalui integrasi antara lembaga tersebut dengan instansi-instansi lainnya yang menampung data pribadi masyarakat Indonesia. Demikianlah investigasi Kemenperin TV. Saya, Julian Mahulete, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa.